Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar jurnal pembalik. Sekedar info, jadi jurnal pembalik itu adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Nah, ingat bahwa jurnal pembalik itu sumbernya dari jurnal penyesuaian. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ketika beban berada di kredit, yang kedua ketika beban berpasangan dengan hutang, dan yang ketiga ketika pendapatan di debit, dan yang terakhir itu ketika piutang berpasangan dengan pendapatan. Oke guys, sekedar info bahwa fungsi jurnal pembalik itu mempunyai peran yang penting. Hal ini karena dapat meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal di penyesuaian. Oke, berikut ini contoh soal jurnal pembalik. Kita lihatnya itu dari jurnal penyesuaian ya guys, yang awalnya pendapatan sewa itu di debit, lalu di bawahnya jurnal pembalik itu pendapatan sewa menjadi di kredit. Sebaliknya lagi, sewa diterima di muka seharga 700 di jurnal penyesuaian itu di kredit, di jurnal pembalik itu di debit. Jadi hanya membalikkan akun-akun tertentu. Cukup mudah bukan? Oke, contoh soal lainnya dari jurnal pembalik. Pokoknya sumber dari jurnal pembalik itu berada di jurnal penyesuaian. Seperti ini nih. Ini sewa dibayar di muka itu awalnya di debit, lalu beban sewa itu berada di kredit. Dan setelah ada jurnal pembalik itu dibalik aja. Beban sewanya berada di debit dan sewa dibayar di mukanya berada di kredit. Jadi hanya akun-akun tertentu yang bisa dibalikan. Apa aja akun-akunnya yang tadi, yang syarat-syarat dari jurnal pembalik. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.